Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini meskipun melalui via online. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Langsung saja perkenalkan, nama saya Hidayatul Himami, Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 pertemuan keempat akan menyampaikan presentasi makalah. Langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Ferdi Pratama, kami persilahkan. Saya selaku pemateri pertama ingin menjelaskan materi tentang definisi karakteristik filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara historis, filsafah mencangkup inti dari segala pengetahuan dari zaman filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles hingga abad ke-19. Filsafat alam melingkupi astronomi, kedokteran, dan fisika sebagai contoh prinsip matematika. Filosofia alam karya Newton pada tahun 1687 di kemudian hari diklasifikasikan sebagai buku fisika pada abad ke-19. Perkembangan riset universitas modern mengetahui filsafat akademik dan disiplin terprofesional dan terspesialisasi pada era modern. Beberapa investigasi yang secara tradisional merupakan bagian dari filsafat telah menjadi disiplin akademik yang terpisah. Beberapa di antaranya psikologi, sosiologi, linguistik, dan ekonomi. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang demikian. Seorang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli, sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika lainnya. Halnya dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang mewujudkan bagaimana hakikat yang seharusnya. Yang B. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat sangat berarti bagi kehidupan pribadi manusia dan banyak orang. Filsafat sebagai ilmu telah lama dikembangkan oleh para pemikir dan beberapa belahan dunia. Apabila seorang memahami filsafat sesuai dengan tujuan dan cita-cita masing-masing individu, maka hal itu dapat membentuk kematangan dan kebijaksanaan seorang, terlebih untuk seorang mahasiswa. Salah satu filsafat yang cocok untuk dipahami adalah filsafat Pancasila. Pancasila digunakan sebagai falsafah dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai salah satu pedoman bernegara sudah seharusnya pada masyarakat dan seseorang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia memahami tentang pengertian filsafat Pancasila. Setelah itu lanjut kepada pemateri kedua yaitu Vika Nuryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nuryanti. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya Ferdi Pratama, yaitu yang C, tingkat-tingkat pengetahuan Pancasila. Nah, Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah ditetapkan oleh PPKI
bersamaan dengan Undang-Undang RI tahun 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 loh. Nah, itu menjelaskan tentang seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mempelajari, mendalami, dan mengembangkannya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, pendalaman, penghayatan, pengembangan terhadap Pancasila tentulah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang mengenai Pancasila, karena itu dapat dihubungkan dengan tingkatan-tingkatan pengetahuan ilmiah. Nah, tingkatan-tingkatan itu dibagi menjadi 4 loh, yaitu ada pengetahuan deskriptif, pengetahuan kausal, pengetahuan normatif, dan juga pengetahuan esensial. Nah, Pancasila dapat diuraikan sebagai objek misalnya dalam perseptik kajian sejarah perumusannya, kedudukannya, dan fungsinya, dan sebagai dasar ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang D, beberapa pandangan tokoh mengenai Pancasila. Itu menurut Dr. Kunjo Wijoyo, pencetusan radikalisasi Pancasila ini merasa resah karena Pancasila hanya dijadikan sebagai lip service, bahkan dijadikan sebagai alat politik untuk melenggangkan kekuasaan. Dan menurut Profesor Dr. Nurkolis Majidit, yaitu Pancasila adalah modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar persyaratan asyasi bagi demokrasi dan tataman politik Indonesia. Pancasila menyumbang beberapa hal penting menurut Nurkolis. Dan yang ketiga, Pancasila menurut Muhammad Yamin. Ketiga pengertian Pancasila menurut para ahli Muhammad Yamin adalah 5 dasar yang berisi pedoman aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pengertian Pancasila dari kata panca yang memiliki arti 5 dan sila berarti dasar atau sendi sebagai aturan tingkah laku yang baik dan benar. Nah, Pancasila menurut Profesor Dr. Nurkolis Majidit, yang keempat yaitu pengertian Pancasila menurut para ahli Nurkolis Majidit. Pancasila sebagai model untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Dan selanjutnya pemateri ketiga saya sendiri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri kedua. Pancasila sebagai filsafat dan pandangan hidup. Manusia memandang dan menyikapi apa yang terdapat dalam alam semesta bersumber dari beberapa faktor yang dominan dalam kehidupannya. Faktor itu boleh jadi berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, dan kepercayaan. Luasnya pandangan manusia tergantung faktor dominan yang mempengaruhinya. Cara pandang yang bersumber pada kebudayaan memiliki akan terbatas pada bidang-bidang tertentu dalam kebudayaan itu. Begitu juga dengan cara pandang yang berasal dari agama dan kepercayaan agama tersebut. Mungkin itu saja presentasi makalah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati pendengar semua. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.